Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2. Pada sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14, di mana kita kurang 2 kali pertemuan lagi, maka perkuliahan ini akan berakhir. Dan harapan saya bagi mahasiswa yang mungkin masih belum menyelesaikan dari sisi tugas, kemudian ada juga ujian, itu mohon untuk segera menghubungi saya ya. Jadi di sini semuanya itu harus sudah diselesaikan sebelum pelaksanaan ujian akhir. Baiklah, untuk sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan di depan tadi, bahwa pertemuan kita yang ke-14 ini nanti masih membahas seputar pembuatan form ya, mengingat pada form ini ternyata banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita bahas dan kemudian bisa menambah fasilitas yang ada di form sehingga form Anda lebih aplikatif lagi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada PPT yang sudah disiapkan untuk sore hari ini. Baiklah, ini kita masuk pada pembuatan form yang ketiga. Seperti biasa, nanti di sini kita diminta untuk membuka file jobs 2, yaitu job yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemarin juga sudah pernah kita pergunakan untuk kepentingan UTS ya. Kemudian bertambah lagi karena di sini untuk pembahasannya sudah mulai mengarah kepada pembuatan query, report ataupun form nantinya. Nah, kemudian pilih tabel atau query untuk membuat form. Nah, jadi sekali lagi pada pembuatan form di sini, bahan dasar yang bisa kita pergunakan untuk membuat form itu bisa melalui tabel atau query. Query ini adalah relasi dari beberapa tabel. Jadi bahan dasar dari form itu bisa 1 tabel atau bisa 2 tabel, beberapa tabel yang kemudian ditampilkan dalam bentuk query, ataupun lebih dari 2 tabel seandainya memang Anda menginginkan menghubungkan beberapa tabel sekaligus. Dan untuk yang ditampilkan pun fieldnya nanti juga bisa dipilih seperti itu. Jadi tidak harus semuanya ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya sudah membuka tabel ini ya, database job 2. Di sini di sebelah kiri itu akan tampil seluruh tabel maupun query yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pilih menu Create ya. Kita pilih yang aplikasi untuk form wizard. Jadi ini merupakan pilihan yang paling simpel, cepat, mudah, sehingga Anda bisa langsung membuat sebuah form yang siap untuk melakukan pengolahan data selanjutnya. Nah, kita klik tombol Create, maka di bagian menu yang atas ini, tool-toolnya, silahkan pilih form wizard yang di sini. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, di sini kita bisa pilih tabel yang diinginkan untuk ditampilkan. Misalkan saja di sini kita ingin menampilkan tabel penjualan seperti itu. Dipilih misalkan ya. Boleh kok memilih query ataupun tabel. Silahkan. Jadi itu tergantung si pembuat formnya. Apakah dia ingin menampilkan data yang ada di query ataukah di dalam tabel. Intinya kalau query itu minimal dari 2 buah tabel. Jadi informasinya pasti lebih lengkap seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini kalau sudah selesai diminta untuk memilih field yang kita butuhkan untuk ditampilkan di form. Karena bisa saja terjadi Anda mungkin ingin menampilkan beberapa field saja. Tidak terus semua yang ada di dalam tabel atau query itu ingin Anda tampilkan.
Jadi mungkin kalau di situ ada 7 atau 4 fields, mungkin Anda hanya akan menampilkan 3 atau mungkin 5 seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini. Ini kebetulan kita memilih semua. Jadi saya akan menjelaskan kotak yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini adalah field yang nanti otomatis akan muncul apabila kita sudah memilih nama tabel atau query yang kita inginkan untuk dibuat menjadi form. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah field yang sudah terseleksi, yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi di sini untuk memindahkan dari kotak available fields ke kotak selected fields, gunakan tombol yang ada di tengah ini. Kalau yang ini itu untuk memilih satu persatu. Dari kiri berpindah ke kanan untuk fieldnya. Sedangkan tombol berikutnya yang double ini itu untuk langsung memindahkan seluruh field yang ada di available menuju ke selected field. Ya. Kemudian untuk tombol yang di bawah ini hanya akan memindahkan satu persatu saja. Sedangkan untuk yang double ini untuk memindahkan secara keseluruhan field yang dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kapan tombol yang kedua ini akan dipergunakan? Ini akan dipergunakan jika kita ternyata setelah memilih itu ingin memperbaiki, ingin melakukan edit untuk field yang kita tampilkan. Sebagai contoh, misalkan yang sebelah kiri ini tadinya 6, kemudian kita pindah ke kanan jadi 6 juga karena pindah semua. Ternyata saya hanya menginginkan yang tampil nanti di form itu hanya ada nama pelanggan, kemudian nama pegawai, dan biaya kirim. Nah, otomatis nomor jual, tanggal pesan, dan tanggal kirim saya kembalikan ke sebelah kiri, ke kotak kiri. Nah, cara untuk mengembalikan field yang di sebelah kanan ini ke kiri itu dengan tombol yang ada di sini. Ya, jadi ini pun ada gunanya seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita sudah memilih field yang kita inginkan untuk ditampilkan, silahkan pilih layout, tampilan yang Anda inginkan untuk form yang dibuat nanti. Jadi kalau kita klik salah satu style, itu nanti akan muncul layout sesuai dengan pilihan yang kita klik di sebelah kanan ini. Misalkan saya pilih tabular, ya ini nanti akan berubah. Pilih datasheet, ini juga akan berubah. Demikian juga dengan justified. Nah, seandainya saya memilih model yang kolumnar, kemudian hasil layoutnya itu seperti ini. Jadi tampak yang sebelah kiri ini adalah judul fieldnya, yang sebelah kanan ini adalah isi dari fieldnya. Dan tata letak daripada tampilan ini pun juga nanti toh bisa kita edit. Seandainya Anda ingin mengubah posisinya, apakah mau dipindah agak ke bawah, ataukah bergeser ke kanan, ataukah ke tengah, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita klik tombol next. Jangan lupa pada kotak dialog ini kita akan masuk untuk step pemberian nama dari form yang sudah kita buat. Nah, di sini kita berikan judul atau nama ya untuk form yang kita buat. Kemudian di sini seperti biasa ada dua opsi. Untuk opsi yang pertama, open the form to view or enter information. Silahkan buka form untuk menampilkan ya seluruh isi informasi tadi. Kemudian pilihan yang kedua, modify the form's design. Jadi yang pilihan kedua ini kita akan langsung masuk ke view design dari form itu untuk melakukan modifikasi atau perubahan. Nah, otomatis sih ini tergantung dari user, dari kita. Kita mau ngapain setelah ini? Kalau biasanya pada umumnya setelah kita sampai pada step ini ya kita ingin tahu hasilnya dulu. Mengenai nanti mau dimodifikasi itu belakangan, seperti itu.
Oleh karena itu kita pilih yang pertama, kemudian sampai di sini tombol yang ada di sini sudah tidak aktif ya, di sini langsung pilih yang finish. Silahkan klik hasil form yang sudah dibuat, itu tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah contoh template yang tadi sudah dipilih, template yang memang sudah disiapkan dari sistem sehingga kita tinggal memakai atau menggunakan. Nah, seandainya saja dari kita itu merasa tidak puas dengan tampilan desain form yang sudah dibuatkan oleh sistem, kita juga tetap masih bisa melakukan perubahan. Nah, di sini caranya silahkan klik tombol di bagian nama dari form tersebut, kemudian yang diklik adalah klik mouse sebelah kanan, maka nanti akan muncul menu ini. Nah, save itu dipergunakan untuk menyimpan, memberi nama, rename ya. Jadi seandainya Anda namanya masih sama ya nggak masalah, nggak usah dilakukan perubahan. Tetapi seandainya kita itu ingin mengganti nama dari form yang kita buat ini, maka silahkan pilih tombol atau menu save ini. Nanti akan muncul kotak dialog save ya. Nah, kemudian yang kedua close. Close ini digunakan untuk menutup khusus form yang aktif saat itu saja. Kita nyorotnya form yang mana? Yaitu yang aktif. Nah, kalau kita close yaitu yang tertutup, seperti itu. Kemudian close all ini berarti menutup seluruh form yang aktif pada saat itu. Seluruhnya. Apakah tadi Anda membuka 3 form, mungkin juga ada tabel, mungkin juga ada query yang dibuka, itu akan tertutup semua karena kita memilihnya close all. Ya. Nah, mungkin kegiatan atau aktivitas close all ini diperlukan ketika kita ingin tampilan daripada tampilan media aplikasi yang kita buka tadi itu pengen bersih, kita pengen menampilkan yang baru. Nah, itu boleh menutup close all ya, karena mungkin sudah terlalu banyak form, tabel, query yang kita buka pada saat itu. Nah, kemudian berikutnya ada form view. Form view ini langsung menampilkan hasil. Ya tadi seperti yang kita lihat sebelum slide ini ya. Jadi form view itu. Nah, kalau layout view ini lebih mengarah kepada layoutnya saja. Jadi desain layout itu terbagi ada header, ada detail, ada footer ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang akan tampilkan kalau kita memilih layout, karena mungkin kita ingin melakukan perubahan atau modifikasi pada layoutnya. Nah, berikutnya desain view ini kita klik, ini nanti akan masuk pada modifikasi di mana kita bisa melakukan perubahan dari sisi field ya, apakah fieldnya nanti mau diganti dari fontnya, kemudian warna fontnya, size-nya, kemudian ingin menyisipkan gambar, ingin menambahkan tampilan button misalkan ya, kemudian ingin mengubah ukuran atau warna background daripada tampilan layoutnya. Nah, ini bisa kita lakukan secara lebih komplit lagi itu di design view. Nah, kalau ini kita pilih, maka nanti kita akan masuk ke fasilitas ini. Nah, di sini kita akan memilih button untuk membuat form yang kita buat itu lebih aplikatif ya. Nah, dari pilihan menu ini yang ada di atas, silahkan kalau sudah masuk desain view, pilih desain, maka nanti akan muncul tool-tool seperti ini, toolbar seperti ini. Nah, silahkan pilih apapun yang mau kita buat. Misalkan kita mau pilih button, karena kita ingin bikin tombol, menambahkan tombol pada form, maka di sini kita klik yang ini. Begitu kita klik nanti ada name di sini. Oh, ini buttonnya. Kita klik ya. Kalau sudah, kemudian klik tombol button tersebut, letakkan pada form. Nah, nanti kalau kita sudah bikin, diletakkan pada form, nanti akan muncul kotak dialog Common Button Wizard seperti ini. Nah, di sini
ada pertanyaan. What action do you want to happen when the button is pressed? Jadi di sini tuh kita diminta untuk memilih kira-kira kegiatan button apa yang kita inginkan untuk dibuat. Kita itu pengen bikin button apa. Nah, di sini disediakan beberapa kategori. Kategori tersebut dalam bentuk action, ya, di sini itu bisa dalam bentuk teks ataupun bentuk gambar. Nah, sebagai contoh kita memilih record navigation. Record navigasi ini isi actionnya adalah find next, ya, temukan berikutnya. Find record, temukan record, go to first record, go to last record, go to next record, go to previous record. Jadi ini navigasi untuk menuju ke rekod-rekod sebelum dan sesudah atau rekod pertama dan terakhir. Nah, itu ada pada kategori rekod navigasi. Begitu saya pilih find next, maka nanti di sini ada sampel gambar. Kalau Anda cocok dengan gambar yang ada di sampel itu, berarti nanti button kita itu akan berbentuk gambar seperti ini. Ya, kemudian kalau cocok kita klik tombol next. Nah, di sini ini mungkin contoh yang lain lagi. Kalau record operation itu ada add new record, tambah record baru. Delete itu menghapus, duplicate itu menggandakan, ya. Print record mencetak, save itu menyimpan, undo record membatalkan. Nah, ini kalau kita pilih kategorinya record operation. Misalkan saya pilih add new record, nanti sampel gambarnya itu seperti yang ada di sebelah kiri ini. Kalau Anda tidak cocok dengan gambar yang ada, kita bisa memilih dengan model tulisan. Ya, misalkan saja di sini contohnya kita ingin memilih record operation karena ingin membuat tombol save atau simpan. Nah, kita pilih save record. Kemudian nanti ketika kita pilih save record akan muncul kotak dialog ini. Kita diminta untuk memilih apakah mau model teks atau model gambar. Kalau modelnya gambar itu nanti tampilannya itu akan langsung muncul di sampel ini. Kita tinggal milih. Ya, dari dua gambar ini kebetulan disediakan dua gambar. Tapi kalau kita milih yang save, yang teksnya, ya, maka nanti ini diketik. Boleh diganti. Nah, untuk penggantiannya boleh menggunakan bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Inggris. Nah, kalau sudah klik tombol next, misalkan saja seperti ini, dicontohkan kita milih yang teks jenisnya, kemudian ini saya ganti dengan nama simpan. Ya, tulisan simpan. Maka nanti tulisan itu dicontohkan sampelnya nanti kalau jadi tombol buttonnya itu seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk memberi nama button yang sudah kita buat. Kalau sudah, klik tombol finish. Maka nanti akan muncul di desain itu seperti ini. Tampilan tombol yang berhasil kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa pilih form view untuk melihat hasil. Apakah tadi yang tombol yang sudah kita buat itu sudah jadi, ada permasalahan atau tidak, ada kesalahan atau tidak, dan bisa tampil atau tidak. Nah, berikutnya kalau sudah, di sini tampilnya seperti ini. Seandainya saya simpan, maka nanti ini kalau kita menambah record maksudnya, itu ketika kita simpan akan langsung menyimpan ke database secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu menambahkan secara manual di tabelnya ataupun di query-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari PPT ini, buatlah tombol tambah, hapus, refresh form, dan close form. Nah, kita coba ya di sini. Tadi kita sudah berhasil membuat tombol simpan. Untuk selanjutnya, seperti biasa pilih design view. Kemudian kalau sudah, kita pilih record operation. Kemudian pilih add new record karena kita pengen bikin button untuk tambah. Berikutnya kalau sudah tampilnya hasilnya seperti ini, kita pilih yang modelnya teks ya. Jadi kita tulis dengan menggunakan bahasa kita sendiri.
Kemudian setelah itu kita membuat button hapus. Ini juga ada di record operation. Kita pilih yang delete record. Hasilnya seperti ini, kita menggunakan tipe yang teks dengan bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah, kita buat button refresh. Nah, untuk refresh ini pilihnya di form operation, tidak di record operation lagi. Jadi, kapan kita memilih fasilitas yang ada di sebelah kiri ini ya sesuai kebutuhan button yang kita buat. Jadi nanti Anda harus bisa memilih dan menentukan kira-kira button mana yang akan dibuat. Sebagai contoh ini membuat button refresh, kita pilihnya di form operation. Nah, ini ada refresh form data. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian berikutnya button close, ya, itu juga ada di form operation. Kita pilih close form. Misalkan saja pilih yang picture, modelnya yang stop. Nanti sampelnya tuh tanda silang seperti ini gambarnya. Ya, jadi variatif ya, ada yang bergambar, ada yang teks. Nah, kalau sudah, misalkan ingin kita atur letaknya pun ya tinggal di dragging saja. Anda tentukan posisi letak button tadi sesuai dengan yang Anda inginkan. Ada simpan, tambah, hapus. Ya, close dan refresh untuk formnya. Nanti kita tinggal memilih klik kanan form view, maka nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk pertemuan sore ini memang kita khusus hanya membahas tentang tambahan tombol saja, yang biasanya nanti akan menambah aplikatif dari form yang Anda buat ini. Jadi sifatnya tidak hanya menampilkan, tapi Anda bisa menambah lewat form ini. Ya, tidak harus mengetik lewat tabel ataupun query-nya. Anda juga bisa menyimpannya langsung atau mungkin menghapus data yang sudah Anda buat atau mungkin yang kemarin pernah Anda masukkan. Seperti itu. Kalau ingin membersihkan layar yang ada di form, tinggal pilih refresh formnya. Kemudian kalau ingin menutup formnya ini tidak muncul lagi tampilan, kita bisa pilih yang close form. Jadi ini tadi adalah tombol-tombol yang berhasil kita buat. Nah, berikutnya ada pembuatan lagi button Find Next. Ini masuknya ke record navigation ya. Ini milih, kemudian misalkan kita pilih picture yang Find Next ternyata menyediakan hanya satu gambar. Hasilnya seperti ini sampelnya ya, nanti hasilnya gambar seperti ini. Jadi apakah kita nanti akan memilih dalam bentuk teks atau gambar, itu tergantung dari kita sebagai si pembuat aplikasinya, pembuat formnya. Jadi nanti kalau misalkan kita ujian, Anda kok tidak ada ketentuan membuat buttonnya pakai teks atau yang model picture, ya silahkan saja ya yang Anda sukai yang mana. Asalkan Anda paham dengan simbol gambar-gambar ini. Karena kalau nggak paham juga nanti susah ya, untuk pengoperasian formnya juga membingungkan. Tapi kalau Anda menggunakan model tulisan seperti ini lebih mudah untuk dipahami, apalagi dengan menggunakan bahasa kita, sehingga orang awam pun akan tahu, oh simpan ini menekan tombol yang ini, hapus menekan tombol yang ini, tambah menekan tombol yang ini. Tapi berbeda ketika dihadapkan pada tombol yang sifatnya grafis, picture ya. Jadi di sini misalkan silang ini kalau orang awam nggak tahu ini untuk apa ya silangnya ya, diklik seperti itu. Ini kok gambar kayak ini ya, ada apa namanya, gambar seperti ini fungsinya untuk apa, saya kurang paham gitu. Jadi kalau nanti memilih gambar itu tolong yang memang bisa mencerminkan dari tombol yang akan Anda buat. Nah, untuk gambar sendiri itu sebetulnya kita bisa juga mencari di Google. Ya, caranya Anda aktifkan saja fasilitas browse ini. Kalau Anda sudah bisa menemukan tempatnya, tinggal memilih. Misalkan Anda merasa tidak puas dengan sampel gambar yang disediakan oleh sistem, contohnya seperti ini ya, untuk Find Next dia cuma menyediakan satu gambar. Nah, Anda merasa itu kurang menarik, maka Anda bisa memilih browse dan menggantinya dengan gambar yang Anda inginkan. Ya, sesuai dengan
kebutuhan Anda seperti itu. Nah, kira-kira itu ya untuk materi pada sore hari ini. Harapannya apa yang saya informasikan, apa yang saya jelaskan pada pertemuan sore ini, intinya ya, satu, itu kita membahas masih seputar pembuatan form, di mana form ini digunakan untuk kegiatan pengolahan data seperti input, edit, delete, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan fasilitas tombol di dalamnya. Ya, ada tombol-tombol yang bisa dibuat dalam versi gambar ataupun teks sesuai keinginan kita. Nah, gambar-gambar ini nanti juga berfungsi, tidak hanya tempelan, tapi dia tombol yang bisa digunakan juga untuk mengolah data. Ya, jadi intinya sore ini membahas tentang materi form yang terkait dengan tombol. Nah, berikutnya kita kembali sebentar pada PPT kita sore hari ini. Seperti biasa ada kuis yang saya berikan. Yang pertama, tabel apa yang dipergunakan untuk latihan kali ini? Jika Anda memperhatikan video materi ini dengan cermat, ya, maka Anda bisa menjawab. Kemudian yang kedua, tombol apa saja yang dibuat? Nah, dilihat sekali lagi videonya. Yang ketiga, ada berapa button? Button itu juga tombol, ya. Yang keempat, field apa saja yang digunakan? Yang ditampilkan pada form kita sore hari ini itu apa saja? Kemudian yang kelima, ada berapa field yang digunakan untuk membuat form kali ini? Silahkan dihitung jumlahnya. Kemudian seperti biasa untuk kuis nanti menjawabnya ada di channel YouTube. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan perkuliahan mungkin ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.